Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penikmat kisah horor. Perkenalkan, nama saya Nia. Ini adalah podcast channel pertama saya. Di podcast kali ini saya akan membawakan cerita dari Rizka Wadiono yang dituliskan ulang di Twitter oleh Payung Hitam yang akan menceritakan tentang puluhan jin yang terperangkap di dalam tubuh seorang nenek. Seperti apa ceritanya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Panggil saja aku Ros atau Mbak Ros. Kejadian ini aku alami pada tahun sekitar 2007-2008. Waktu itu aku masih duduk di bangku SMA. Aku tinggal sama bapak, ibu, dan nenekku yang berusia 70 tahun. Nenekku ini adalah ibu dari ibuku. Nenekku tinggal bersama kami karena kakekku sudah lama meninggal. Kami sekeluarga tidak tega melihat nenek sendirian karena biasanya orang tua itu rentan sakit. Makanya supaya mudah mengurusnya dan supaya kami tenang, nenek akhirnya tinggal bersama kami. Oh iya, nama nenekku ini Lening. Akrab disapa Nek Lening. Nenekku walaupun sudah tua, beliau masih aktif bergerak. Bahkan gak pernah ketinggalan untuk sholat 5 waktu. Beliau sangat rajin beribadah. Sampai pada suatu hari kejadian aneh ini dimulai. Nenekku tiba-tiba menangis dengan sangat sedih sekali, sampai terseduh-seduh, seperti orang yang lagi kehilangan orang terdekatnya. Sampai kami sekeluarga pun bingung apa yang terjadi sama nenek. Kami sudah berusaha bertanya pada nenek, tapi nenek gak jawab. Sampai akhirnya nenek pun berhenti menangis, mungkin karena beliau lelah. Kami berencana akan menanyakan esok harinya saat nenek sudah agak mendingan dari rasa sedihnya. Esoknya ibuku bertanya pada nenek, ada apa semalam beliau nangis? Tapi jawaban nenek cuma ngerasa sangat bersalah sama seseorang. Beliau betul-betul menyesali perbuatannya yang entah apa itu. Karena setiap ditanya pasti dialihkan sama nenek. Jawabannya selalu ngelantur. Dan hari-hari pun kami jalani seperti biasanya. Dan nenek masih suka nangis sesekali walaupun tidak sering. Tapi kami tidak pernah berpikir kemana-mana. Tapi di akhir tahun 2007, nenekku semakin sering menangisnya. Bisa-bisa 1 minggu beliau nangis setiap hari. Kami semakin bingung, gak tega juga lihat nenek yang selalu sedih. Ditanya pun jawabannya selalu yang sama, menyesali perbuatannya yang dulu. Tapi kami gak tahu apa yang nenek perbuat, dan pada siapa beliau merasa bersalah. Kekhawatiran kami ini tanpa kami sadari adalah awal dari sesuatu yang menimpa kami ke depannya. Ibu juga beberapa kali nanya ke warga desa, yang siapa tahu paham soal apa yang dialami nenek. Akhirnya, ibu yang aktif ikut pengajian setiap Jumat sore bertanya pada ustadz yang memimpin pengajian di sana. Ibu mikirnya pasti Pak Ustadz ini paham sama apa yang dialami nenek. Di pengajian itu, Pak Ustadz minta untuk berkunjung ke rumah kami, supaya langsung ketemu dengan nenek. Beberapa hari kemudian, Pak Ustadz datang ke rumah kami. Niatnya nenek diarahkan supaya nggak sedih lagi, mendekati pada Tuhan dan memohon ampun dari kesalahannya. Tapi sebelum dinasihati Pak Ustadz, pertanyaan Pak Ustadz pun nggak ada yang terjawab logis sama nenek. Malah jawabannya makin ngelantur. Akhirnya Pak Ustadz nyaranin kalau nenek masih sering nangis, biar dibawa ke guru dari Ustadz tersebut. Tapi memang rumahnya jauh dari desa kami, udah beda kabupaten malahan. Karena lokasinya yang terlalu jauh itu, kami nggak langsung bawa nenek ke sana. Walaupun nenek masih beberapa kali menangis. Kami ke sana juga harus rombongan. Ya yang pasti ibu, bapak, aku,
Pak Ustadz, belum lagi nenek, dan harus pakai angkutan umum. Sedangkan keluarga kami nggak punya mobil. Semakin hari keadaan nenek semakin parah. Kami juga nggak jarang dibuat merinding dan kesal. Beberapa kali kami lihat nenek sholat nggak hadap kiblat. Hari ini misalnya, nenek sholat menghadap selatan, besok ke utara, besok ke barat. Random deh pokoknya. Bapak juga udah ingetin ke nenek, kalau nenek arah kiblatnya salah. Tapi tetap saja besoknya diulang lagi. Dan sikapnya pun perlahan berubah. Nenek menjadi lebih temperamen, suka marah-marah yang gak jelas alasannya apa. Ibu juga akhirnya sering sakit hati sama perkataan nenek. Bahkan sampai buat ibu menangis. Nenekku rasanya bukan orang yang sama lagi. Sering banget ibu ribut cuman karena hal sepele. Sikap nenek betul-betul berubah. Tadinya nenek orang yang sangat lembut. Karena kondisi inilah nenekku semakin memburuk. Selain fisiknya, sikapnya pun yang mulai aneh, yang akhirnya nenek juga cuma bisa berbaring di kasur saja dan gak bisa bangun lagi. Kami akhirnya membawa nenek ke guru dari Pak Ustadz yang tadi aku sudah ceritakan. Kami berangkat, aku, ibu, nenek, bapak, Pak Ustadz, dan beberapa warga. Rombongan kami berangkat dengan mobil tetangga yang kami pinjam untuk pergi ke rumah guru tersebut. Kami menempuh perjalanan selama 6 jam. Sesampainya di sana, kami langsung menceritakan semua keluhan yang nenekku derita. Diperiksalah nenek dengan Pak Dullah. Gak lama kemudian, Pak Dullah langsung memasang raut wajah takut. Setelah diperiksa, Pak Dullah ngajak Bapak ngobrol menjauh dari kami ke belakang rumahnya. Dan Pak Dullah katakan pada Bapak seperti ini. Begini Pak, mohon maaf sebelumnya. Bukan maksud saya menuduh atau berprasangka buruk dengan Ibu Lening. Tapi demi kebaikan, jadi saya mau tanya sama Bapak. Apakah Ibu Lening sebelumnya pernah menggunakan ilmu hitam? Atau Bu Lening pernah bersekutu dengan jin? Tanya Pak Dullah. Bapak yang dengar itu kaget, tapi juga bingung karena perasaan Bapak, nenek gak pernah melakukan hal-hal aneh. Tapi untuk lebih jelasnya Bapak memanggil Ibu, karena Ibu lebih tahu detailnya karena Ibu adalah anak kandungnya nenek. Menurut Ibu, nenek pun gak pernah masuk ke dunia ilmu hitam. Bapak dan Ibu pun bingung. Namun menurut Pak Dullah, nenekku ternyata sedang dihinggapi jin yang sangat kuat di tubuhnya. Pak Dullah sebut jin ini Burong Tujo, yang terkenal juga di masyarakat daerah kami. Untuk mengeluarkan jin ini pun nggak mudah, sangat sulit, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Sedangkan Pak Dullah jauh dari kata sanggup. Maka dari itu Pak Dullah tanya, apakah nenekku memeliharanya? Kalau betul iya, Pak Dullah mau tahu di mana dapetin ilmu itu. Kalau kita udah tahu di mana dapatnya, kita bisa cari solusinya. Itu katanya. Untuk sementara, Ibu dan Bapak tidak membahas persoalan itu lagi. Takutnya membuat pandangan orang jelek terhadap keluargaku, terutama nenek. Karena kita semua tidak tahu pastinya nenek pelihara jin atau enggak. Kalau tersebar ke orang-orang, nenek pelihara jin, ini kan benar-benar gak enak kesannya. Akhirnya kami pun pulang dengan keadaan nenek yang belum sembuh. Selama di rumah Pak Dullah, gelagat Pak Dullah kayak segan memandang nenek. Padahal nenek biasa aja, cuma duduk diam di kursi roda. Ya, kami bawa nenek dengan kursi roda, karena di situ nenek sedang gak kambuh. Sampai di rumah, Ibu dan Bapak langsung nanya ke nenek perihal pelihara jin. Tapi nenek ngaku nggak ngerti soal jin. Apalagi sampai memelihara jin dan belajar ilmu hitam. Ibu dan Bapak sebenarnya setengah percaya, setengah enggak. Kami semua cuma bisa berdoa, karena semakin hari kondisi nenek semakin memburuk. Kami semua kebingungan, karena nggak ada solusi apapun. Kami sempat berpikir, selain hal karena Burong Tujo, bisa jadi nenek sakit karena faktor usia. Karena semakin tua, perasaan manusia bakal lebih sensitif.
Dari beberapa kerabat dan warga pun berpikir hal yang sama, untuk memaklumi sikap dan fisik nenek. Mungkin karena faktor usia. Setelah penderitaan panjang, nenek akhirnya meninggal dunia di hadapan ibu subuh-subuh. Sebelumnya, nenek sempat merintih kesakitan. Waktu itu, ibu berusaha ngebangunin beliau. Setelah merintih, barulah beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Singkat cerita, pagi itu kami mengurus pemakaman nenek dibantu warga desa yang berkumpul di rumahku. Siangnya nenekku sudah selesai dikafani dan siap untuk dimakamkan. Tapi di situ nenekku mengeluarkan suara tangisan. Gimana nggak panik dan kaget kami semua. Nenek ngeluh katanya kaki dan tangannya sakit nggak bisa digerakin. Karena memang sudah dikafani. Posisi keluargaku di situ antara senang dan sedih. Karena nenek bangun lagi. Tapi juga heran kenapa bisa. Karena kami yakin denyut nadinya dan nafasnya pun sudah tidak ada. Bahkan kulit nenek udah rontok pas dimandiin. Kami akhirnya membuka seluruh kafan. Disinilah nenek mulai berhenti menangis dan bangun duduk dari tidurnya. Wajahnya berubah ekspresi datar. Kemudian melihat ke semua orang yang ada di ruangan itu dengan tatapan yang aneh. Beliau melototi satu persatu orang dengan tatapan mirip ayam atau burung. Gerakan matanya patah-patah, melotot tanpa mengedip sedikit pun. Aku benar-benar ketakutan. Semua orang yang ada di ruangan itu pun ketakutan. Gak berani melihat mata nenek. Selesai melihati kita semua, nenek kembali menangis. Akhirnya Pak Ustadz yang melerai semuanya untuk mendoakan nenek. Semuanya yang ada di ruangan mengikuti doa Pak Ustadz. Setelah doa, nenek digotong ke kamar lalu dibaringkan. Kami merasa ini benar-benar ada yang tidak beres. Tapi cuma aku, ibu, dan bapak saja yang tahu kemungkinan kalau nenek pelihara jin. Aku tahu kemungkinan nenek pelihara jin, ya cerita dari ibu. Ibu selalu beri pesan kepadaku untuk tidak berbicara hal ini pada orang lain. Tapi sepertinya warga desa sudah mulai menduga nenekku ada yang tidak beres. Tapi entah apa yang dipikirkan warga. Yang jelas, pasti ada di antara mereka yang berpikir masalah nenekku ini ada sangkut pautnya dengan jin. Setelah kejadian nenekku bangun lagi dari meninggalnya, beberapa bagian tubuh nenek mulai membusuk, bahkan sampai mengeluarkan bau busuk. Untuk mengurangi baunya, kami menaburkan kapur barus di sekitar nenek. Pagi, siang, malam, nenek masih tetap menangis. Dan nenek pun sudah nggak bisa ngomong lagi selama sebulan. Sampai suatu malam, jam 9, nenek tiba-tiba memanggil ibu. Malah kami semua yang datang karena nenek akhirnya bisa ngomong. Ternyata malam itu nenek minta sholat. Bapak bilang lebih baik sholat dalam posisi berbaring dan gak perlu wudhu. Tapi nenek maksa buat ke kamar mandi. Ya udah, akhirnya nenek diantar untuk ambil wudhu dengan dibopong. Tapi di situ nenek tiba-tiba bangun berdiri tanpa bantuan dari siapapun. Dan nenek pun berjalan sendiri. Walaupun awalnya jalan sempoyongan, tapi kita tetap bingung. Tiba-tiba kok bisa jalan? Pula yang antar nenek ambil wudhu sambil menuntunnya. Mulailah dari situ nenek sholat seperti orang biasa. Tapi bapak dan ibu masih menjaganya dari jauh. Takut-takut nenek tiba-tiba jatuh. Tapi setelah diamati, nenek nggak ruku-ruku dan nggak sujud. Berdiri saja hampir setengah jam. Tak lama kemudian, nenek loncat-loncat di atas sejadah. Dan akhirnya setelah itu jatuh. Ibu langsung membawa nenek ke kasur untuk dibaringkan. Posisi nenek gak sadarkan diri, tapi matanya melotot, menatap ke atas dengan pandangan yang kosong. Makin parah lagi setelah kejadian itu, nenek gak mengedipkan mata sama sekali. Udah berulang kali Pak Ustadz diminta untuk datang mendoakan, tapi gak ada hasilnya.
Pernah juga suatu ketika yang buat aneh lagi, suaranya berasal dari halaman belakang. Nenek masih bisa bangun, bahkan ngomong saat itu. Akhirnya ibu cek ke belakang. Di sana nggak ada siapapun, dan suaranya hilang. Barulah ibu lari ke kamar nenek. Di sana nenek ternyata masih berbaring lemas. Aku yang bingung langsung tanya ke ibu, sebetulnya ada apa, Bu? Tapi nggak langsung dijawab. Barulah setelah bapak pulang kerja, ibu cerita soal tadi sore. Dan makin memperkuat dugaan kita kalau ada yang nggak beres sama nenek. Ibu pun akhirnya meminta bapak untuk mencarikan orang yang bisa menangani nenek. Kami sudah tidak tega melihat nenek. Malam itu kami usahakan untuk melewati dengan tetap tenang. Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu yang terkesan terburu-buru dan ketakutan. Ternyata itu adalah beberapa pemuda desa. Pemuda itu bilang lihat nenek ada di lapangan kosong di desa kami. Karena bingung nenekku mau apa, disamperinlah oleh pemuda itu. Pas didekati, mau ditanya, nenek langsung naik ke pohon dan memanjatnya dengan cepat. Terus menghilang begitu saja. Itu jelas banget mereka lihat. Setelah itu, bapak langsung cek ke kamar nenek. Ya, nenek masih di posisi yang sama, berbaring. Pemuda itu akhirnya pulang ke rumah masing-masing karena sudah malam. Ibu mengaitkan kemiripan kejadian itu sama seperti yang dialaminya tadi sore. Cuma bedanya ibu dengar suaranya aja. Besok harinya bapak sampai izin gak masuk kerja. Cuman buat cari orang pintar buat bantu nenek. Berhari-hari mencari orang pintar gak dapet juga. Tapi keluhan warga yang melaporkan ke kami soal melihat nenek berkeliaran semakin banyak. Mereka seperti diteror oleh nenekku. Ada beberapa warga juga yang mengalaminya, melihat nenek duduk di teras, bahkan sering juga mendengar nenek menangis. Padahal semenjak sebulan lalu, nenek gak pernah nangis lagi. Tubuhnya cuma berbaring dan memandangi langit-langit sambil melotot. Suaranya pun cuma menggeram. Entah bagaimana kabar ini tersebar, akhirnya warga menilai nenekku memelihara jin. Bahkan keluarga kami pun dibilang memelihara jin. Tapi ada juga warga yang bersimpati karena musibah yang menimpa kami. Warga desa juga banyak yang menyarankan untuk mendatangi beberapa orang pintar. Tapi hasilnya nihil. Akhirnya kami menelpon Pak Dullah lagi, guru Pak Ustadz kami. Karena Pak Dullah inilah yang tahu tentang detail infonya. Pak Dullah akhirnya datang dan langsung kaget melihat nenek. Kondisi nenek saat itu banyak yang sudah busuk, kulitnya mengelupas dan mengeluarkan bau yang tidak enak, seolah seperti mayat hidup. Cuma bisa menggeram dan bernafas saja. Di situ Pak Dullah menerawang sebisa beliau tanpa mengobati. Menurut beliau, ada beberapa jin yang terperangkap di tubuh nenek. Ini bukan nenekku lagi. Jiwa nenekku sudah gak ada di raga itu, kata Pak Dullah. Jiwa nenekku terpaksa keluar karena sudah terlalu pengap di sana. Terlalu banyak jin yang terperangkap di sini. Ini semua akibat burung tujo. Ya, burung tujo ini membuka pagar badan manusia sampai menyedot semua jin yang ada di sekitarnya. Jin itu akhirnya terperangkap dan gak bisa keluar. Terkuncilah jin-jin itu. Dan di sana pun banyak yang menangis. Kami juga penasaran soal burung tujo. Ternyata burung tujo itu bentuknya bukan menyerupai burung. Jadi burung tujo ini adalah bahasa daerah kuno dari daerah kami yang artinya jin tujuh. Lalu soal bentuk aslinya juga gak bisa dipastikan seperti apa. Orang-orang yang bisa menguasai burung tujo sudah pasti bisa menguasai semuanya atas kehendak burung tujo. Dan sudah pasti orang-orang tersebut bukan orang baik. Mereka orang musyrik, lupa akan peran Tuhan. Tapi semoga nenekku punya tujuan baik memelihara burung tujo. Ini solusinya menurut Pak Dullah. Ya, cuma memindahkan satu burung tujo ke sanak saudara sedarah nenek.
Tapi cara itu sebetulnya cuma menjeda masalah, bukan menghilangkannya. Nanti orang yang menerima burung tujuh itu bakal mengalami apa yang dirasakan nenek. Padula juga bilang, sebetulnya nenek sedang berjuang untuk meninggal, tapi sulit karena burung tujuh ini. Dan beliau terus terang juga tidak sanggup untuk mengeluarkan burung tujuh ini. Ini bisa beresiko besar juga untuk beliau dan merembet ke anak cucunya. Selain itu, Padula juga tidak menguasai burung tujuh. Jadi, solusi sementara, kami hanya bisa mencari orang pintar dan burung tujuh itu dipindahkan ke sanak saudara yang sedarah. Kami ketakutan dan cuma bisa menahan nangis. Kami takut kami bakal mengalami hal yang sama seperti nenek. Karena kita bingung masalah ini seperti nggak ada solusi yang tepat. Singkat cerita, masalah keluarga kami ini sudah menjadi isu geger di desa kami. Entah bagaimana, nggak lama datang seorang suami istri, panggil saja namanya Pak Ibnu. Awalnya aku bingung, siapa Pak Ibnu ini? Aku sama ibu nggak kenal, mungkin tamu bapak. Tapi ternyata bukan bapak. Pak Ibnu datang lalu memperkenalkan diri. Pak Ibnu juga minta langsung bertemu nenek. Kami ajak akhirnya beliau ke kamar nenek. Di situ Pak Ibnu langsung menangis. Aku dan ibu terlihat bingung sekali. Sebetulnya Pak Ibnu ini ada hubungan apa sama nenek? Pak Ibnu menjelaskannya. Tapi sebelumnya beliau menekankan kalau nenek begini bukan salah nenek sendiri. Dan Pak Ibnu minta maaf sebesar-besarnya dengan apa yang terjadi oleh nenekku. Dan inti kenapa nenek bisa begini karena pernah terjerat masalah yang gak bisa diceritakan oleh almarhum bapak dari Pak Ibnu ini. Sebut saja nama bapak itu Pak Jamil. Masalah ini sangat privasi, jadi aku tidak bisa menceritakannya ini. Intinya, masalah besar waktu Pak Jamil masih muda dan nenekku juga masih muda. Pak Ibnu benar-benar menyesali perbuatan ayahnya yang sampai membuat nenek menjadi seperti ini. Pak Jamil waktu itu benar-benar kecewa banget sama nenek, yang akhirnya mengirimi burung tujuh 3 tahun setelah nenekku menikah pada tahun 67. Tujuan dari santet burung tujuh ini bukan untuk membuat orang cepat mati, tapi justru sebaliknya. Jin ini nggak langsung bereaksi, tapi ketika korbannya mendekati ajal, barulah jin ini mulai menjalankan tugasnya. Kami sebetulnya nggak mau terlarut dalam hal musyrik ini. Tapi saat itu kami sudah kalut dan nggak bisa mikir positif lagi. Pak Ibnu tahu semua ini karena diceritakan ibunya. Yang sebetulnya waktu itu ibunya Pak Ibnu pun nggak setuju Pak Jamil mengirim santet ini ke nenekku. Mengenai bagaimana caranya terlepas dari burung tujuh ini, sebetulnya Pak Ibnu nggak menyarankan dipindahkan ke anak cucunya. Walaupun Pak Ibnu belum tahu juga solusinya, tapi beliau janji terus mengawal keluarga kami sampai nenek sembuh sebisa beliau. Kami cuma dapat jawaban tanpa solusi. Sementara keadaan nenek yang makin buruk seperti mayat hidup, belum lagi warga yang selalu ketakutan. Teror dari sosok menyerupai nenekku masih berkeliaran. Bahkan orang-orang enggan lewat depan rumahku. Singkat cerita, setahun kemudian, Pak Ibnu akhirnya menemukan orang yang bisa mengendalikan burung tujuh. Sebetulnya bukan orang yang mempelajari ilmunya, tapi hanya sekedar keturunan dari kakeknya yang bisa menguasai burung tujuh. Di sini orang pintar itu mengklarifikasi kalau sebetulnya burung tujuh gak sesulit yang dibayangkan orang-orang. Sebetulnya ilmu ini pun bisa juga untuk hal-hal baik, seperti yang diterapkan kakek dari orang pintar ini. Burung tujuh dipergunakan untuk mengobati penyakit-penyakit gaib. Burung tujuh yang dipergunakan oleh Pak Jamil justru hanya untuk melayani dendamnya ke nenekku. Solusinya ternyata cuma satu, permintaan maaf yang tulus. Seharusnya yang meminta maaf adalah Pak Jamilnya sendiri. Tapi berhubung beliau sudah meninggal, keluarga neneklah, yaitu kami yang harus meminta maaf. Permintaan maaf ini juga harus diniatkan dengan tulus.
Nenekku harus mendatangi kuburan Pak Jamil untuk meminta maaf. Dan yang paling penting setelah minta maaf, kami diminta untuk melupakan ini, jangan sampai diungkit lagi. Jika Tuhan mengizinkan, insya Allah masalah ini akan hilang, dan nenekku pun bisa istirahat dengan tenang. Mendengar ini, keluargaku seperti dapat harapan baru. Kami langsung mengiyakan untuk pergi ke rumah keluarga Pak Jamil. Nenek dibantu kursi roda dan kami tumpangi di mobil Pak Ibnu. Akhirnya berangkatlah kami ke rumah Pak Jamil. Di sana kami disambut karena Pak Ibnu sebetulnya sudah mengumpulkan seluruh keluarganya untuk berkumpul memaafkan nenekku. Dan kami pun meminta maaf atas kesalahan dari nenekku. Keluarga Pak Jamil pastinya juga memaafkan atas apa yang almarhum Pak Jamil lakukan ke nenekku. Pokoknya di sana kami saling memaafkan. Setelah kunjungan kami ke sana, di rumah kami adakan doa bersama. Keluarga dari Pak Jamil pun ikut membantu persiapan mengaji kami. Kami berdoa semoga Tuhan menghendaki nenekku. Kami akhirnya lebih dekat dengan keluarga Pak Jamil, seperti keluarga sendiri. Itu juga karena perasaan keluarganya yang merasa betul-betul bersalah. Singkat cerita, beberapa hari setelah pengajian itu, nenekku betul-betul meninggal. Tapi pada saat itu banyak sekali dukun atau orang pintar yang datang pada saat nenek meninggal. Mereka meminta burung tujo yang sudah total keluar dari tubuh nenekku. Ternyata burung tujo itu, menurut orang-orang yang paham, sangat dicari-cari dan mahal. Selama proses membuangnya pun, kami dibantu dengan bapak yang tadi aku ceritakan yang merupakan keturunan pemilik burung tujo itu. Kami juga sekeluarga nggak mengizinkan untuk orang lain memiliki burung tujo tersebut, karena takut lagi disalahgunakan. Begitulah pengalaman hidupku dan keluargaku yang betul-betul tidak mengenakan. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah untuk tidak mendendam pada orang lain. Oke teman-teman, itulah cerita dari saya hari ini. Semoga cerita ini bisa kita ambil hikmahnya. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan cerita ini, kalian bisa like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga bantu saya untuk lebih berkembang, untuk subscribe channel ini. Terima kasih, selamat malam.